Apa kata Ustaz? Di dalam bertobat itu ada syarat-syaratnya. Bukan kita cukup istighfar saja kemudian diampuni dosanya, tapi kita tetap ada niatan untuk melakukan itu dosa kembali. Syaratnya taubat itu ada 5. Yang pertama, al-igla anid dambi. Yang pertama, dia melepas, mencabut daripada itu dosa. Artinya apa? Meninggalkan daripada itu perbuatan dosa. Itu Nabi mengatakan, Nabi pernah bersabda, al-mustaghfiru minadz dzambi wa huwa mugimun alaih kal mustahzi' bi rabbih. Kalau ada orang meminta ampun, al-mustaghfir min dzambi, orang meminta ampun daripada dosanya, astaghfirullah wa huwa mugimun alaih, sedangkan dia tetap berada di tempat itu, tidak keluar dari tempat itu, astaghfirullah, tetap lungguh. Di diskotik seandainya astaghfirullah, tetap duduk dia. Kemudian ada tempat duduk mereka lagi ngerasani orang, astaghfirullah, tetap duduk di situ, tidak keluar dari tempat itu. Kata Nabi SAW, al-mustaghfir minadz dzambi wa huwa mugimun alaih, orang yang minta ampun daripada dosa sedangkan dia tetap di tempat itu, kal mustahzi' bi rabbih, ini orang yang seperti mentertawakan Tuhannya. Ini berarti istihza terhadap Tuhannya, mentertawakan Tuhannya. Kan itu bahaya. Bukan malah dia mendapatkan ampunan Allah, tambah dosa di atas dosa. Malah ini bisa ya dia menjadi orang yang akhirnya apa? Tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syaratnya pertama harus apa? Ikhlas. Kalau kita memang benar-benar mau bertobat daripada dosa yang kita lakukan, keluar dari tempat itu. Oh, ini teman-teman yang biasanya ngajak untuk kita berbuat dosa, tinggalkan, jangan kita berteman dengan mereka lagi. Oh, ini tempat-tempat yang biasanya kita melakukan maksiat, tinggalkan, jangan didatangi lagi. Karena itu jangan sampai kita tetap di tempat itu kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama ini al-ighla, yaitu mencabut diri daripada itu perbuatan dosa, tidak ke tempat itu, tidak kumpul dengan teman-teman seperti itu, tinggalkan semuanya yang membuat dia melakukan dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua syaratnya an-nadam, yaitu ada penyesalan. An-nadam alaih, penyesalan terhadap itu dosa yang dia lakukan. Ada penyesalan. Tahu penyesalan, gambarannya menyesal itu seperti apa? Bi ayyatahazzan au yatawajja ala fi'li. Itu dia merasa susah, merasa tersakiti daripada dia melakukan dosa itu. Menyesal, sedih dia. Orang menyesal itu bukan menyesal sambil tertawa. Nyesel aku ya, tapi raksi ya, asik ya. Ini bukan menyesal ini. Nyesel itu artinya? Dia susah. Seperti dia kehilangan harta, bagaimana sih? Kalau ada orang cinta harta, kehilangan hartanya, dia akan menangis, dia akan bersedih, dia akan pikiran. Kita juga sama, ketika kita menyesali daripada perbuatan dosa yang kita lakukan, kita merasa susah, merasa sedih, ya masih terbayang-bayangi, ya Allah, kok aku sampai melakukan dosa itu, ya Allah, bagaimana adab Allah. Nangis kalau perlu. Susah dia ketika melakukan daripada perbuatan dosa itu. Kemudian wa yatamanna kaunahu lam yaf'alu, dan dia berangan-angan seandainya dia tidak melakukan itu perbuatan. Coba yo aku nak melakukan itu dosa yo. Coba aku nak ngerasani yo. Coba aku yang nak ikut dengan teman-teman itu ya. Coba aku nak berangkat ke diskotik ya. Coba aku gini, ada penyesalan dan dia berharap seakan-akan ya berangan-angan dia tidak melakukan daripada perbuatan itu. Itu namanya menyesal. Ya bukan menyesal itu dia ya masih berharap untuk kembali ke tempat itu. Nyesel wis, tidak ada duit ya. Kalau ada uang ya mungkin kembali ke situ ya. Ya. Ini bukan nyesel, ini namanya dia ya tidak melakukan berhenti daripada dosa itu karena ada kendala, nggak ada punya uang. Ini bukan menyesal. Tapi menyesal dia merasa susah dan dia berangan-angan seandainya dia tidak melakukan itu perbuatan dosa. Wala ayyakuman nadam
wala budda an yakuna nadam alaihi min haitsu kaunuhu dzanban. Dan syaratnya ini dikatakan menyesal itu apa? Harus penyesalan tadi terhadap dosa tadi min haitsu kaunuhu dzanban, karena itu adalah perbuatan dosa. Bukan karena takut dia sakit. Menyesal minum minuman keras, ternyata ini membuat paru-paruku rusak. Ternyata ini penyesalan karena sakit, bukan karena dosanya. Penyesalan itu karena dia dosa yang dia lakukan, karena itu akan mendatangkan murka Allah. Bukan penyesalannya karena apa? Karena bahaya dari badannya. Nyesel aku berangkat yang diskotik, coba undak ke sana, aku nak mungkin bertemu dengan perempuan sampai berzina. Iya, sehingga aku akhirnya apa? Duit kuntek kabeh. Nyesel karena uangnya habis, bukan karena dosanya. Ini bukan penyesalan. Penyesalan karena itu perbuatan dosa, bukan karena bahaya terhadap badannya atau hilang hartanya atau harga dirinya. Ya kan? Akhirnya aku kebongkar kan? Ya, akhirnya aku kebongkar, berangkat ke hotel ya dengan perempuan, akhirnya sekarang ya viral di mana-mana. Nyesel harga diriku sekarang hancur. Karena harga dirinya dia menyesal, bukan karena itu perbuatan dosa. Ini bukan penyesalan. Penyesalan yang dikatakan termasuk syarat taubah, menyesali karena itu perbuatan dosa, bukan karena hilang hartanya, bukan karena bahaya badannya, bukan karena hilang hancur harga dirinya. Ini baru dikatakan apa? Menyesal kalau memang dia menyesali bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kalau ada orang menyesal karena takut daripada api neraka dan takut dia tidak bisa mendapatkan surga, apakah boleh? Nyesel aku berbuat dosa. Kenapa? Bahaya bisa masuk neraka. Jadi bukan karena dosanya, tapi karena penyebabnya nanti bisa masuk neraka. Atau menyesal dia karena berbuat dosa tadi itu takut tidak bisa masuk surga. Apakah itu dianggap penyesalan yang sah termasuk syaratnya taubat? Di situ ulama beda pendapat. Ada khilaf. Ya kalau bisa kamu menyesali itu karena itu perbuatan dosa dan itu mendatangkan murka Allah. Karena itu dosanya yang kamu sesali. Dan kamu ya kalau sudah menyesali seperti itu, kamu tidak akan kembali melakukan perbuatan itu dosa. Paham ya? Nah, ini syaratnya dikatakan penyesalan, ya penyesalan yang dikatakan sah dan termasuk daripada syaratnya taubat. Yang ketiga, dikatakan taubatnya itu akan diterima dan sah, yaitu apa? Al-azmu ala alla yauda ilaihi ma'asya. Dia berjanji, tasmim, memastikan diri, berjanji ya dengan apa? Ikrar dia bahwa dia tidak akan mengulangi daripada itu perbuatan dosa ma'asya sepanjang hidupnya. Harus ada penyesalan seperti itu. Harus dia berjanji, sudah menyesal dan aku berjanji tidak akan kembali melakukan perbuatan dosa itu lagi sepanjang hidupku. Sebagaimana tidak akan kembali apa? Air susu kepada teteknya. Nah mungkin kan, kalau air susu sudah keluar bisa kembali lagi? Nggak bisa. Sebagaimana air susu nggak bisa kembali ke tempatnya, maka begitu juga aku berjanji tidak akan melakukan itu dosa lagi sepanjang hidupku. Nah itu baru sah. Ini baru mengatakan apa? Dia berjanji untuk tidak mau. Aku janji tahun ini enggak, berhenti aku tahun ini untuk melakukan dosa. Tapi tahun depan ya insya Allah saya ulangi ya. Ini duduk tobat ini. Ini saking aja ya, mungkin karena dia lagi ya mencalonkan diri, takut kalau kelihatan berbuat dosa akhirnya diviralkan. Ya tahun ini enggak, saya akan ya mengubah diri saya bersih, tapi ya setelah jadi ya rencana lagi ya, rencana lebih matang lagi untuk maksiat. Ini bukan taubat ini. Taubat sesungguhnya yaitu dia berjanji untuk tidak mengulangi kembali sepanjang hidupnya, tidak akan mengulangi lagi. Ini baru dikatakan sah taubatnya. Kemudian dikatakan syarat yang keempat, adanya taubat tadi itu
Dia bertobat daripada dosa tadi sebelum sampainya ruh fil qarqarah. Dia kerongkongan. Kalau sudah ruh sampai kerongkongan, kita bertobat nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pompong si urip. Pompong roh kita masih ada di dalam tubuh kita. Tobat daripada dosa. Karena Allah akan menerima taubat seperti tadi. Sebesar apapun dosa kita akan diterima. Tapi sebelum ruh sampai di qarqarah. Tapi kalau sudah ruh sudah sampai qarqarah, mau meninggal, sudah kelihatan segala sesuatunya, baru tobat, nggak diterima. Sebagaimana Fir'aun dikatakan ketika ruh sudah sampai kerongkongan, dia beriman dengan Nabi Musa dan beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Beriman kepada Nabi Musa artinya apa? Dia mengakui bahwa Nabi Musa adalah sebagai utusan Allah dan mengakui bahwa Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhan sebagai Tuhan. Tapi ruh sudah sampai kerongkongan, nggak diterima taubatnya oleh Allah. Karena itu, itu syaratnya berarti apa? Sebelum ruh sampai kerongkongan. Kemudian yang kelima, syaratnya taubat sebelum terbitnya matahari dari timur, dari barat. Ya, kalau sudah terbit dari barat, ya berarti nggak akan diterima lagi. Itu termasuk tanda-tanda kiamat nantinya. Ya, tanda-tanda kiamat. Ya, kalau sudah terbit matahari biasanya, ya dari mana? Dari timur. Ini kok terbit dari barat. Wah, itu penyesalan seperti apapun seorang hamba, bertobat seperti apapun gak akan diterima lagi. Karena itu pompong matahari sih terbit dari timur. Cepet-cepet tobat daripada dosa. Ya, karena dosa itu ya akan menghancurkan diri kita di dunia sampai akhirat. Akan membuat kita menyesal di dunia sampai akhirat. Karena itu jangan berani-berani untuk melakukan dosa. Kemudian ada tambahan syarat ke-6. Tapi ini hubungannya bukan antara dia dengan Tuhannya, tapi antara dia dengan dengan makhluk. Yaitu dikatakan syaratnya taubat yang ke-6 mengembalikan daripada segala kezaliman yang dia lakukan kepada orang yang dia zalimi. Seandainya dia mencuri sesuatu dari orang lain, ya kalaupun kita sudah taubat, diterima taubat kita, dosa antara kita dengan Allah, tapi antara makhluk gak bisa, kecuali kita mengembalikan haknya. Ya yang kita curi kembalikan. Atau kita minta ridhonya. Ya, saya telah mengambil barang kamu ini. Kalau kamu mau maafkan, ya maafkan. Kalau enggak, ya saya akan ganti. Harus. Kalaupun kita istighfar sampai ledeh mulut kita, tapi kita banyak mendolimi orang, kemudian kita nak minta maaf kepada orang yang kita dolimi, tetap tidak akan bisa diampuni. Karena itu setiap jenazah ketika meninggal sebelum dikubur ada permintaan maaf daripada yang menyampaikan, entah itu wakil daripada keluarga mayit atau daripada keluarganya. Ya, minta maaf apabila ada kesalahan yang pernah dilakukan. Kalau memang ada hukukul adami, maka keluarga siap untuk menyelesaikan dengan dengan cara yang terbaik. Kan itu. Itu kenapa? Karena hak-hak adami tidak akan bisa diampuni ya kecuali kita minta ampun, minta maaf dan mengembalikan kezaliman yang kita ambil dari dia. Faham ini ya? Nah, ini karena itu dosa terhadap makhluk ini bahaya. Kalau Allah Maha Pengampun, tapi kalau dosa kepada yang lainnya, ya Allah Maha Adil. Allah kan Maha Adil, nggak mungkin Allah akan mengampuni tapi mendolimi orang yang telah didolimi tadi itu. Karena itu Allah Maha Adil. Allah tidak akan mengampuni kecuali orang yang tadi itu didolimi, ya sudah memaafkannya. Bukan hanya urusan uang loh ya, ngerasani orang juga sama. Kita ngerasani orang, kalau kita tidak minta maaf kepada orangnya tidak diampuni. Ya, karena ngerasani orang, ghibah itu juga dosa terhadap orang lain. Kita membicarakan keburukan daripada orang lain, saatnya dia dengar, dia tidak akan senang. Dia nggak senang. Itu namanya ghibah. Lo memang benar kok yang ana bicarakan ada pada dia, yaitu ghibah. Justru ghibah itu apa yang ada pada dia kita bicarakan, kalau dia dengar dia nggak senang. Kalau tidak ada pada dia berarti itu fitnah. Maka kita memfitnah dia, nggak ada pada dia kita omongi.
Karena itu termasuk itu dosa kepada hamba yang lainnya. Kayak itu apa? Kita mendolimi orang, nggak mungkin akan diterima taubat kita kecuali kita mengembalikan kezalimannya. Nah terus siapa? Kalau yang kita ambil sudah hilang, kita mengambil hartanya, kita sudah jual, ya ganti rugi, diganti rugi. Datang kepada dia, aku setelah mengambil harta kamu ini, ya apa ini? Kamu maafkan apa enggak? Enggak, kembalikan. Ya sudah ada, kembalikan dengan uang atau dengan apa? Barangnya. Belikan lagi. Kalau memang apa? Barang yang sudah diambil hilang. Kalau memang orangnya sudah meninggal, orang yang kita zalimi sudah meninggal, ya datang kepada ahli warisnya. Karena itu harta kan akan diwarisi oleh ahli warisnya. Datang kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya memaafkan semuanya, ya enggak apa-apa. Kalau enggak, ya kembalikan. Kalau memang tidak bisa diserahkan kepada orang yang kita zalimi karena sudah meninggal, ahli warisnya juga nggak ada, atau orangnya sudah nggak ada, nggak ketahuan di mana, maka tetap kita ya harta yang kita ambil tadi itu kita berikan kepada orang lain dengan diniatkan imbalan pahalanya kepada orang yang kita zalimi, dengan harapan Allah akan mendamaikan kita dengan dia nanti di hari kiamat. Karena urusannya nanti kalau kita mendolimi orang itu kita nggak bisa mengembalikan di akhirat. Diambil seandainya uangnya sekian juta, ditipu seandainya, dia menipu orang sampai 10 juta seandainya. Kemudian sampai di akhirat belum kita sampai kita meninggal, dia meninggal belum kita kembalikan. Nanti di akhirat kita wajib membalikan 10 juta. Dari mana uang 10 juta? Uang sudah tidak laku lagi. Berarti apa? Diambil pahala kita, diserahkan kepada orang yang kita zalimi. Karena itu Nabi mengatakan orang yang rugi nanti di hari kiamat, ada orang bawa pahala besar, pahala segunung, tapi karena dia banyak mendolimi orang, banyak menipu orang, akhirnya dikurangi pahalanya sedikit-sedikit sampai untuk membayar kezaliman yang dilakukan kepada orang lain, sampai habis pahalanya. Yang segunung tadi habis untuk bayar daripada kezaliman yang dia lakukan. Masih banyak yang datang kepada dia, akhirnya dosa-dosa yang pada orang-orang tadi itu diberikan kepada dia. Yang asalnya pahala malah berbalik dosa yang banyak. Karena itu ya pumpung sih di dunia, siapa yang pernah kita zalimi ya kembalikan haknya. Karena Allah Maha Adil, Allah tidak akan mendolimi siapapun. Nah, karena itu ya kalau tidak ada gimana? Ya tadi itu berarti kalau orangnya tidak ada, ahli waris yang tidak ada, ya ambil berapa harta tadi itu, sedekahkan, diniatkan pahalanya untuk fulan, dengan harapan Allah akan mendamaikan dia nanti. Tapi dengan niatan kalau orangnya ternyata datang, ya kembalikan tetap kita mengembalikan daripada harta tersebut. Kalau kita melakukan daripada syarat-syarat taubat seperti ini, baru taubat kita benar-benar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.